Terlebih setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024, tidak ada satupun pasangan calon yang mengajukan keberatan penetapan pasangan calon nomor urut 2, termasuk juga dalam hal ini pemohon. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan anggapan adanya intervensi presiden terhadap perubahan syarat pasangan calon sebagaimana diputuskan dalam putusan Mahkamah nomor 90 tahun 2023, menurut Mahkamah, latar belakang dan keberlakuan putusan aku telah ditegaskan berkali-kali oleh Mahkamah, diantaranya dalam putusan Mahkamah nomor 4141 PUU 2023, putusan Mahkamah nomor 145 tahun 2023, serta putusan Mahkamah nomor 150 tahun 2023. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, persoalan mengenai penafsiran syarat pasangan calon sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah merupakan ranah pengujian norma dan hal tersebut telah dilakukan oleh Mahkamah melalui putusan pengujian undang-undang sehingga tidak ada persoalan mengenai keberlakuan syarat tersebut. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, syarat yang diberlakukan oleh pasal 169 ayat 1 huruf Q Undang-Undang Pemilu adalah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam almar putusan aku. Berkenaan dengan dalil pemohon aku, menurut Mahkamah adanya putusan MK nomor 2 tahun 2023 yang menyatakan adanya pelanggaran berat etik dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tidak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Terlebih, kesimpulan putusan MK nomor 2 tahun 2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam putusan Mahkamah nomor 141 tahun 2023 antara lain telah menegaskan MK tidak berwenang membatalkan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks perselisihan hasil pemilu, persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat, namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan atau permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari pihak terkait dan hasil verifikasi serta penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah telah terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon presiden tahun 2024. Bahwa dalil pemohon berikutnya adalah berkenaan dengan dugaan adanya pelanggaran oleh termohon karena menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon presiden tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023. Sebagaimana telah diuraikan di atas, tindakan termohon yang dianggap pemohon langsung menerapkan putusan nomor 90 tanpa mengubah PKPU 19/2023 adalah tidak melanggar hukum karena apabila termohon tidak langsung melaksanakan putusan Mahkamah nomor 90/2023 justru akan mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu dan berpotensi menciptakan pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindakan termohon dalam melakukan verifikasi persyaratan pasangan calon pada tanggal 28 Oktober 2023 dengan mengeluarkan berita acara verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden model BA verifikasi PPWP KPU telah menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum yang menjadi acuan dalam menyatakan keterpenuhan syarat bakal calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dapat terlihat pada tabel lampiran verifikasi dokumen persyaratan bakal calon presiden dan wakil presiden terdapat kolom pemeriksaan C, verifikasi persyaratan calon dengan indikator berumur 40 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada KTP-L dan atau akta kelahiran atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah, pemilihan kepala daerah
yang merupakan isi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Termohon telah secara jujur menyampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu tentang adanya perubahan keadaan hukum baru sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dan telah secara adil pula menerapkan persyaratan yang sama kepada seluruh bakal pasangan calon. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tindakan termohon dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 merupakan upaya termohon dalam menerapkan dan mempertahankan prinsip jujur dan adil dalam Pilpres tahun 2024. Bahwa terlebih lagi telah terbukti melalui fakta hukum di persidangan, termohon telah berupaya memenuhi semua aturan dan prosedur yang dipersyaratkan untuk menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 in casu dengan menjalankan segala prosedur perubahan PKPU 19 tahun 2023 dalam bentuk PKPU 23 tahun 2023. Secara substansi perubahan syarat calon, saya ulangi, secara substansi perubahan syarat pasangan calon yang diterapkan termohon dalam keputusan KPU nomor 1378 tahun 2023 dan PKPU 23 tahun 2003 adalah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Syarat ini diberlakukan kepada seluruh bakal pasangan calon presiden tahun 2024 sehingga tidak terbukti adanya dugaan keterpihakan termohon terhadap pihak terkait dalam proses penetapan pasangan calon presiden tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi pihak terkait sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum. Ini